Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anak-anak sekalian kelas 10, selamat berjumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran PPKN. Nah, anak sekalian, dalam video ini Bapak sengaja untuk menampilkan background sekolah. Ini adalah sekolah Bapak, sekolah kita semua, sekolah Indonesia Kuala Lumpur ya. Bapak sengaja membuat background ini karena Bapak memang sudah kangen sekali untuk mengajar kalian di kelas. Setidaknya kita sudah 1,5 tahun ya tidak bertemu di kelas. Wow, luar biasa. Tentu kalian semua sudah kangen sekali untuk belajar di kelas. Namun apapun yang terjadi, inilah keadaan yang harus kita alami anak sekalian. Maka kita harus ridho dan terus jaga protokol kesehatan. Kita sekarang belajar materi seperti ini. Ya, inilah anak sekalian materi yang kita pelajari saat ini, yaitu kemerdekaan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia. Anak sekalian, materi ini menjadi materi khusus ya yang diajarkan di kelas 10 karena materi ini, topik ini dirasa sangat penting di Indonesia untuk diajarkan karena salah satu hal yang menjadi seringkali menjadi persoalan di Indonesia adalah SARA ya, suku, ras, agama, dan antar golongan. Nah, salah satu bagian di situ adalah agama. Seringkali di Indonesia tidak bisa kita pungkiri bahwa di Indonesia seringkali terjadi konflik yang mengatasnamakan agama. Sengaja atau tidak sengaja, itulah yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, sejak sedini mungkin kalian di kelas 10 diajarkan bagaimana kita di Indonesia itu diberikan kemerdekaan untuk beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, anak sekalian, ada dua materi yang harus kita pelajari dalam video kali ini. Yang pertama adalah pengertian kebebasan beragama dan berkepercayaan, dan yang kedua adalah membangun kerukunan antar umat beragama. Yuk, lanjut videonya. Nah, anak sekalian, ada satu pertanyaan. Menurut kamu, apakah sama antara agama dan kepercayaan? Kalau lihat judulnya tadi, ya, kebebasan beragama dan berkepercayaan, di situ ada kata-kata "dan". Tentu saja kalau dianalisa dari bahasanya ya, maka antara beragama dan berkepercayaan itu ada perbedaan di Indonesia. Nah, anak sekalian, memang kenyataannya adalah beda antara beragama dan berkepercayaan. Setidaknya itulah salah satu makna yang terkandung di dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam makna sila ketuhanan yang Maha Esa yang terjadi adalah bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia wajib percaya kepada Tuhan. Wajib percaya kepada Tuhan. Nah, setelah percaya kepada Tuhan, mau milih agama atau kepercayaan. Nah, di Indonesia anak sekalian, dengan kata lain, bahwa bangsa Indonesia, warga negara Indonesia wajib bertuhan, tidak boleh ateis atau tidak percaya pada Tuhan. Setelah percaya pada Tuhan, silakan mau beragama atau berkepercayaan. Beragama di Indonesia sudah ada 6 agama yang resmi diakui. Bukan berarti tidak boleh beragama yang lain, tapi agama yang resmi diakui di Indonesia adalah 6. Apa saja? Nanti kita bahas. Dan juga ada kepercayaan, atau sering di Indonesia terkenal dengan istilah aliran kepercayaan. Apa bedanya antara agama dengan kepercayaan? Ya, simak berikut ini. Kita bicara soal agama dulu ya. Kalau agama, satu ciri-cirinya terdapat dogma-dogma, doktrin-doktrin atau ajaran yang baku dan mengikat penganut-penganutnya. Jadi di dalam beragama itu ada dogma-dogma, doktrin-doktrin yang baku, ya, yang tidak bisa diganggu-gugat karena dimuat di dalam kitab sucinya masing-masing. Yang kedua, terdapat lembaga tertentu yang mengatur tata tertib anggota atau umatnya. Jadi ada lembaga-lembaga keagamaan ya, begitu. Kalau di Indonesia
ada menteri agama, ya, ada lembaga-lembaga apa namanya LSM atau apa organisasi keagamaan, ya, ada NU, ada Muhammadiyah dan lain sebagainya. Lalu terdapat pemimpin atau imam sebagai orang yang memiliki fungsi struktural dalam bidang peribadatan. Kalau di Islam, ya, yang memimpin agama ada imamnya. Yang keempat, terdapat upacara-upacara atau ritual-ritual tertentu yang berlaku dan harus diikuti. Ya, ritual sholat, ritual puasa, kalau di dalam Islam, ya, ritual haji, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan kepercayaan? Ini cirinya kepercayaan. Tidak memiliki dogma atau ajaran yang baku dan mengikat. Yang ditekankan adalah kesadaran diri pribadi dalam berhadapan dengan Yang Maha Kuasa. Kalau dulu di TV-TV Indonesia, terutama di TVRI, ada selalu ada acara namanya mimbar kepercayaan. Ada mimbar kepercayaan agama Buddha, Hindu, Islam, Kristen, Katolik, ya. Lalu kemudian kalau kepercayaan, ada mimbar kepercayaan. Nah, Bapak sering melihat itu di dalam mimbar kepercayaan itu sering kalimat yang muncul adalah ya, iling, ya, iling. Yang penting itu iling. Iling itu ingat. Yang kedua, tidak berbentuk lembaga. Jadi tidak ada kelembagaan tertentu, begitu anak sekalian, ya. Lalu kemudian tidak ada pemimpin struktural. Tidak ada ketua, tidak ada imam, tidak ada, ya, secara struktural dari atas ke bawah itu tidak ada. Lalu yang keempat, tidak terdapat upacara-upacara khusus yang mengikat orang yang mengikutinya. Ditambah lagi anak sekalian, kalau agama punya kitab suci, kalau aliran kepercayaan tidak memiliki kitab suci. Nah, inilah perbedaan antara agama dengan kepercayaan. Setidaknya ini di Indonesia. Oke, kita lanjut. Jadi beda, ya, antara agama dengan kepercayaan. Ya, yang wajib di Indonesia adalah bahwa setiap bangsa Indonesia wajib percaya kepada Tuhan. Kita lanjutkan. Pengertian kebebasan beragama dan berkepercayaan. Apakah yang dimaksud dengan kebebasan beragama dan berkepercayaan? Yuk simak. Yaitu sebuah kondisi bebas, merdeka, tanpa paksaan dan intimidasi dari siapapun dalam hal beragama dan berkepercayaan. Kondisi bebas, merdeka, tanpa paksaan, intimidasi, ya, teror, ya, ditakut-takuti, tanpa itu semua dari siapapun dalam hal beragama dan berkepercayaan, termasuk di dalam hal beribadah menurut agama dan kepercayaannya tersebut. Kita lanjut. Jadi, tiap-tiap penduduk dibebaskan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Akan tetapi, kebebasan yang diberikan bukan kebebasan seperti pada negara liberal. Kebebasan yang diberikan harus tetap sesuai dengan ketentuan tentang agama yang sudah diatur dalam undang-undang. Di negara-negara liberal, anak sekalian, sangat sekuler, ya, bebas. Negara-negara barat liberal biasanya sekuler. Sekuler itu artinya betul-betul memisahkan urusan negara dengan urusan agama. Urusan agama tidak boleh sedikit pun diatur di dalam negara. Ya, negara tidak boleh mencampuri urusan agama dan kepercayaan, karena agama itu urusan pribadi individu kepada Tuhannya. Nah, bagaimana Indonesia? Apakah Indonesia itu negara sekuler? Jawabannya tidak. Indonesia tidak negara sekuler dan juga bukan negara agama. Tapi Indonesia adalah negara yang religius, negara yang mempercayai adanya Tuhan. Ya, makanya setiap peraturan-peraturan perundangan di Indonesia pasti dijiwai oleh ajaran-ajaran agama. Karena setiap peraturan harus bersumber dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Salah satu sila Pancasila adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maka setiap peraturan apapun bentuknya maka harus bersumber dari sila ke-1 dan juga sila-sila yang lain tentunya. Nah, demikian sekalian, ya.
Kita lanjutkan. Ketentuan mengenai agama diatur di dalam pasal 28E ayat 1 dan ayat 2. Lalu di pasal 28E ayat 1 dan ayat 2, masih diulang lagi ya. Nah, ini pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Lalu kemudian pasal 28I ayat 2. Setiap orang berhak atas kebebasan kepercayaan, menyatakan pikiran, sikap sesuai dengan hati nuraninya. Jadi kalau 28E ayat 1 bebas memeluk agama, ini hak untuk beragama. Sementara kalau 28E ayat 2 ini ada kebebasan meyakini kepercayaan. Jadi berbeda-beda anak sekalian ya. Lalu kita lanjutkan ketentuan mengenai agama. Ketentuan mengenai agama diatur di dalam pasal 29 anak sekalian ya, yaitu di ayat 1 dan ayat 2. Di ayat satunya berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ingat, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Mengandung makna bahwa negara Indonesia, baik itu warga negaranya, bangsanya, negaranya, di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dilandasi dengan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang seperti Bapak jelaskan di atas tadi, harus percaya kepada Tuhan. Ya, berbeda dengan negara-negara liberal dan juga negara-negara komunis. Ya, di dalam negara liberal boleh tidak percaya pada Tuhan, agamanya bebas sebebas-bebasnya, atau negara komunis tidak boleh percaya kepada Tuhan ya di dalam bernegara. Kita lanjutkan. Di dalam ayat 2-nya dijelaskan berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi anak sekalian, memilih agama, melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaan itu dijamin oleh negara. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk. Kata penduduk, kita sudah mempelajarinya di materi sebelumnya. Penduduk bukan tidak semua penduduk itu warga negara. Artinya semua orang yang tinggal di Indonesia itu disebut penduduk. Dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk. Tidak hanya warga negara yang dijamin kemerdekaan beragamanya. Kita lanjut. Ternyata anak sekalian, kebebasan beragama juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Apa itu? Di dalam pasal 4-nya, pasal 22 dan juga pasal 55. Apa isinya? Yuk, lihat sebagai berikut. Di pasal 4, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran hati dan nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan lain sebagainya. Di sini ada kata-kata di pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tadi ada hak beragama. Lalu di pasal 22, setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Ya. Lalu pasal 22 ayat 2-nya, negara menjamin kemerdekaan tiap orang memeluk agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu. Oke. Dan pasal 55, setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua atau wali. Oke. Jadi pasal 55 ini khusus anak. Jadi anak pun sudah memiliki hak untuk beribadah menurut
agamanya. Tidak boleh ada pemaksaan di dalam beragama. Kita lanjutkan. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Tentu kalian sudah tahu ya, dan apa saja? Ya, berpikir sejenak. Iya, inilah 6 agama yang resmi diakui di Indonesia, anak sekalian. Kalau diurutkan berdasarkan kedatangannya di Indonesia, pertama adalah Hindu, Buddha, Islam, Kristen Katolik, dan Protestan. Lalu kemudian yang terakhir yang diakui secara resmi adalah agama Konghucu. Inilah agama-agama yang resmi diakui di Indonesia. Kita lanjutkan. Setiap pemeluk agama yang berbeda berkewajiban menjaga kerukunan dengan menerapkan tri kerukunan beragama. Tri artinya 3, ya, 3 kerukunan beragama. Apa saja? Ya, tri kerukunan beragama sebagai berikut. Yang pertama adalah kerukunan intern umat beragama, atau kerukunan umat yang seagama. Islam dengan sesama yang beragama Islam, Kristen dengan seagama yang beragama Kristen, dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Anak sekalian, di tiap-tiap agama itu ada kelompok-kelompok, ada aliran-aliran, ya. Nah, aliran-aliran yang banyak ini ya, harus juga dijaga kerukunannya. Misalnya kalau di Islam kita mengenal ada NU, ada Muhammadiyah, ya, dan ada banyak lagi. Maka kerukunan ini harus dijaga. Perbedaan organisasi, perbedaan kelompok jangan menjadi umat seagama ini menjadi terpecah belah. Misalnya antara NU Muhammadiyah yang dulu sering terjadi adalah berbeda menentukan hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Ya, dulu sering ramai anak sekalian. Tapi kemudian semakin lama semakin terjadi kerukunan intern umat beragama. Jadi perbedaan itu tidak lagi sesuatu yang dibesar-besarkan. Karena itu juga tidak termasuk hal yang sangat pokok. Lalu kerukunan antar umat beragama. Jadi umat beragama yang 6 tadi harus dijaga kerukunannya, toleransinya terus-menerus ditingkatkan. Lalu kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Dalam beragama, anak sekalian, kita diwajibkan untuk taat terhadap ajaran agamanya masing-masing. Ya, dan Bapak yakin di dalam setiap ajaran agama tidak ada ajaran agama yang mengajarkan tentang kekerasan, apalagi sampai kemudian membuat keonaran di dalam suatu negara. Nah, anak sekalian, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah ini perlu dijalin karena antara pemerintah dengan umat beragama tidak bisa dipisahkan. Umat beragama itu tinggal di pemerintah, tinggal di suatu negara yang diatur oleh pemerintah. Maka seharusnya umat beragama itu sebagai orang yang beriman dan bertakwa juga harus menjaga kerukunan, keharmonisan di dalam kehidupan beragama. Nah, ini penting sekali anak sekalian. Jangan sampai agama ini dijadikan alasan untuk memberontak, untuk melakukan kudeta, untuk menyerang, ya, dan lain sebagainya. Sehingga agama tidak tidak dibuat untuk membuat kedamaian, tapi justru dijadikan alat untuk membuat keonaran. Kita lanjutkan. Jadi anak sekalian, di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Pertanyaannya, kalau kamu menganut agama apa? Coba dijawab sendiri ya. Bisa tidak seseorang memaksakan kehendak orang lain untuk berpindah agama? Nah, anak sekalian, kalau di dalam agama Islam jelas tidak boleh. Ya,
Ada kalimat begini, tidak ada paksaan dalam beragama. Artinya bahwa setiap orang bebas memilih agamanya masing-masing. Di dalam Islam, kamu mau memilih agama apa saja, silahkan. Karena kalian sendirilah yang akan menanggung akibatnya. Nah, mudah-mudahan di agama-agama yang lain pun, sepanjang Bapak tahu juga tidak ada istilah memaksa seseorang untuk masuk di dalam agamanya. Yang terjadi adalah, masih sering terjadi orang memaksakan suatu agama kepada orang lain, baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Misalnya seorang pekerja dipaksa oleh majikannya, lalu kemudian ada paksaan dari orang yang merasa kaya kepada orang yang tidak mampu dengan memberi beras, memberi uang, memberi beasiswa, ya, dan lain sebagainya, agar tertarik untuk masuk ke agamanya. Ini tidak dibenarkan, anak sekalian. Apakah boleh kita menghina orang yang berbeda agama dengan kita? Jelas tidak boleh, ya. Jelas tidak boleh. Itu bertentangan dengan sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Kita semua wajib menghormati, ya, dan bekerja sama dengan umat beragama yang lain. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua, membangun kerukunan antar umat beragama. Berarti dari 3 kerukunan tadi kita lihat, kita pelajari antar umat beragamanya, anak sekalian, ya. Sila ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan lambang bintang, memainkan peran sebagai letsar atau bintang pembimbing yang akan membimbing bangsa dan negara dalam mengejar kebaikan. Ya, jadi sila ke-1 dilambangkan dengan bintang. Makna sila pertama, 1, pengakuan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi sila ke-1 ini tadi sudah Bapak jelaskan, setiap bangsa Indonesia wajib mengakui adanya Tuhan, tidak boleh ateis, tidak beragama. Ya. Yang kedua, jaminan kebebasan beragama dan beribadah sesuai agama bagi tiap-tiap penduduk. Ingat, penduduk itu tidak harus warga negara Indonesia. Warga negara manapun saja, kalau dia tinggal di Indonesia, maka wajib diberi kebebasan. Tidak adanya paksaan bagi warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai keyakinan dan hukum yang berlaku. Ateisme dilarang hidup dan berkembang. Makanya anak sekalian, kenapa komunis itu tidak boleh hidup di Indonesia? Salah satu sebabnya, alasannya adalah karena komunis tidak percaya kepada Tuhan, ya, di dalam bernegara. Menghendaki tumbuhnya toleransi antar umat beragama. Toleransi dimaknai sebagai menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. Negara memposisikan sebagai mediator di dalam menyelesaikan konflik antar umat beragama. Jadi kalau seandainya ada konflik antar umat beragama, antara satu agama dengan agama yang lain, maka posisi negara adalah sebagai mediator, ya, sebagai media untuk merukunkan kembali. Apakah bentuk nyata yang bisa dilakukan untuk menciptakan kerukunan atau harmonisasi antar umat beragama? Ya, inilah yang harus kita lakukan agar kerukunan umat beragama bisa terjalin di Indonesia. Yang pertama, memperkuat keimanan dan ketakwaan sesuai ajaran agama masing-masing. Keimanan bermakna percaya dengan Tuhannya, percaya dengan ajaran agamanya, ya. Lalu ketakwaan, takwa itu artinya takut. Takwa juga diartikan sebagai menjalankan segala perintah Tuhan dan menjauhi segala larangan Tuhan. Setiap orang yang beriman dan bertakwa menurut agamanya masing-masing, pasti anak sekalian akan melakukan atau menciptakan harmonisasi di dalam antar umat beragama. Karena di dalam ajaran agama tidak ada mengajarkan tentang permusuhan antara umat beragama. Yang B, bergaul dengan semua orang tanpa membedakan agama. Ya, seperti yang kalian lakukan ya di sekolah, di kelas. Walaupun
di kelas kalian itu ada yang beragama lain, ya, dan itu minoritas, biasanya selalunya Islamnya itu mayoritas, ya, dan yang non Islam itu ya kadang satu hanya atau dua saja. Bukan bermakna lalu kemudian yang non Islam itu dibully. Dan Bapak sudah menyaksikan sendiri itu tidak terjadi di kalian. Artinya kalian sudah melakukan yang B ini, bergaul dengan semua orang tanpa membeda-bedakan agama. Lalu menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya agama mengajarkan kita harus sopan kepada orang tua, menurut kepada orang tua, hormat kepada yang lebih tua, menyayangi yang lebih kecil, ya. Lalu kemudian sembahyang, kalau yang Islam sholat 5 waktu, puasa, ya, berbuat baik kepada orang lain. Nah, kalau ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka terciptalah kerukunan atau harmonisasi antar umat beragama di Indonesia. Yang D, melakukan dialog dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bergaul, ya, bergaul, tidak saling diam, tapi ya berdialoglah, ngomong. Bahkan di Indonesia itu ada dialog antar umat beragama, ya, untuk menjalin kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Ini kan bagus dan kemudian bisa menyelesaikan jika terjadi konflik antar umat beragama di Indonesia. Lalu yang E, saling menghormati antar sesama. Nah, sering Bapak katakan bahwa kunci keharmonisan di dunia ini, anak sekalian, karena memang Tuhan menciptakan manusia ini bermacam-macam, berbeda-beda, ya, beda suku, agama, ras, ya, budaya, bahasa, dan lain-lain, ya, bahkan juga pola pikir. Maka seringkali juga terjadi perbedaan pendapat, perbedaan sikap, dan lain-lain. Maka jangan sampai terjadi pelanggaran hukum, maka kuncinya adalah saling menghormati. Jika sesama kita bisa saling menghormati, tidak ada lagi, anak sekalian, pelanggaran hak asasi manusia, ya, pelanggaran hak warga negara, dan lain sebagainya. Nah, begitulah anak sekalian materi kita untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.